Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu Guru dengan materi baru. Apa itu? Yuk simak. Ya, cerita pendek atau yang biasa disingkat dengan cerpen. Kalian pasti sudah pernah dengar kan? Nah, kalau begitu, apa sih kira-kira pengertian cerita pendek? Oke, Ibu Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang cerita pendek. Simak baik-baik ya. Cerita pendek atau cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi. Lalu, dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Ada beberapa poin yang perlu kamu pahami sebelum menulis cerita pendek. Yang pertama adalah unsur dari cerita pendek. Dalam cerita pendek ada dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik terdiri dari latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai dalam cerpen tersebut. Yang kedua adalah struktur cerita pendek. Pertama adalah abstrak, yang merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Kedua, orientasi, yang berisi penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Yang ketiga adalah komplikasi. Struktur cerpen komplikasi ini mencakup urutan kejadian atau permasalahan yang memiliki hubungan sebab akibat. Di tahap ini juga, biasanya penceritaan karakter dari tokoh semakin kuat digambarkan. Keempat adalah evaluasi. Evaluasi di dalam cerpen merupakan bagian yang menceritakan klimaks permasalahan dalam cerita. Dalam struktur ini juga, mulai disebutkan penyelesaian masalah yang terjadi. Selanjutnya, struktur yang kelima adalah resolusi. Resolusi mencakup bagian yang menerangkan pemecahan masalah. Di sini, pembaca akan diberikan penjabaran cerita mengenai solusi yang diambil oleh tokoh. Dan yang terakhir adalah koda, yang di dalamnya mencakup amanat, pesan, atau pembelajaran. Di sini, pembaca akan diajak untuk mengambil hikmah dari cerpen tersebut. Nah, poin yang ketiga adalah fungsi cerita pendek. Fungsi yang pertama yakni fungsi rekreatif. Artinya, cerpen berfungsi untuk memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur bagi seluruh pembacanya. Yang kedua, fungsi estetis. Artinya, cerpen memiliki fungsi untuk memberikan keindahan bagi pembaca karya sastra. Ketiga, fungsi didaktif. Artinya, cerpen dapat mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan di dalam cerita. Keempat, fungsi moralitas. Artinya, cerpen dapat memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca sehingga mendapat pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Dan yang terakhir adalah fungsi religiusitas, yang artinya cerpen mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang bisa dijadikan teladan bagi para pembacanya. Selain kelima fungsi tersebut, cerpen juga memiliki fungsi-fungsi lain, tergantung dari maksud dan tujuan pengarang ketika menulis cerpen. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Ibu Guru tentang materi cerita pendek. Terima kasih telah menyimak dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.